wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Ahmad Suhemi dan Tuti Rahmatia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kita, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan menggunakan aplikasi Odoo. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita memilih modul, yaitu modul sales. Kenapa kita memilih modul ini? Karena modul ini memiliki peran penting teman-teman dalam mengelola proses penjualan pada suatu perusahaan, mulai dari pembuatan penawaran hingga pembuatan tagihan kepada pelanggan. Selanjutnya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai modul sales ini. Modul sales merupakan salah satu modul pada Odoo yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas penjualan perusahaan. Melalui modul ini, perusahaan dapat membuat quotation atau penawaran kepada pelanggan, mengelola sales order, memantau proses pengiriman barang, hingga membuat invoice atau tagihan secara terintegrasi. Nah, dalam proses bisnis ini, modul sales berperan penting dalam membantu perusahaan mengelola transaksi penjualan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya modul ini, seluruh data penjualan dapat tercatat dengan baik, sehingga memudahkan perusahaan dalam memantau pesanan pelanggan serta menyusun laporan penjualannya. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke dalam aplikasi Odoo. Sebelum masuk ke aplikasi Odoo, kita harus melewati step by stepnya untuk proses loginnya. Karena kemarin sempat logout, jadi kita harus login ulang. Ini salah satu contoh tampilan aplikasi Odoo, teman-teman. Di sini sangat lengkap, ada modul sales, modul CRM, inventory, dan lain-lainnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa lihat di situ isinya ada sangat lengkap, mulai dari tutorial cara pembuatan akun, cara login untuk sampai berhasil masuk ke aplikasi Odoo-nya. Buat kalian yang belum lihat, kalian bisa lihat ulang ya guys ya. Nah, di sini bisa kalian lihat lengkap banget ya untuk modul-modulnya. Nah, karena di sini saya cuma butuhnya modul salesnya doang, maka saya akan memberi contoh pengaplikasiannya hanya pada modul sales. Untuk pengaplikasiannya itu akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Ahmad Suhemi. Selanjutnya itu mengenai konfigurasi sistem ERP berbasis Odoo dengan modul sales. Yang pertama, kita bisa mengklik sekotak yang ada di pojok, lalu kita memilih apps. Nah, dari apps ini kita akan menampilkan dashboard yang ada pada ERP berbasis Odoo. Nah, karena kita tugasnya menggunakan modul sales, maka kita akan tahap pertama melakukan instalasi terhadap modul sales yang ini. Oh ya, karena sebelumnya kita sudah melakukan penginstalan, maka kita tidak ada yang namanya activate atau install. Nah, ketika kita baru, maka kita bisa memakai nama activate pada di modul sales, sehingga itu untuk melakukan penginstalasian. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah melakukan instalasi, maka kita bisa langsung aja ke modul sales, yaitu klik kotak yang ada di pojok, terus kita sales. Nah, teman-teman, di sini kita akan menampilkan yang namanya modul sales. Nah, di modul sales itu kita ada order, di mana order itu ada quoted, quotation yang bisa disebut penawaran produk, order, sales order, dan juga customer. Di mana di sini ada two invoice, yang mana invoice buat pembayaran, ada produk, di sini adalah berisikan mengenai produk-produk yang akan dibeli atau produk yang tersedia. Reporting ini adalah sales, customer, dan juga produk, dan juga ini konfigurasi. Konfigurasi itu semacam kayak settingan atau pengaturannya. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya menambahkan customer. Oke, teman-teman, karena ketika kita menambahkan customer, ini contohnya ada yang udah saya buat terlebih dahulu, yaitu customernya itu PT Zek Kopi Indonesia, di mana ke PT Kopi Zek Indonesia itu merupakan salah satu customer untuk pembelian kopi di perusahaan. Di mana di sini kita akan menuliskan nama PT-nya, nama alamatnya, nama nomor teleponnya, ada emailnya, dan lain sebagainya. Nah,
Ketika kita sudah menambahkan atau penginputan data customer, maka ketika kita mau melakukan quotation, maka kita akan mengklik saja data yang sudah kita buat. Selanjutnya itu ada produk. Ketika kita mengklik produk, nah ini merupakan produk-produk yang telah kita input atau yang telah kita penginputan di sistem. Nah, contohnya adalah barista espresso latte. Nah, di mana barista espresso latte ini merupakan satu produk di perusahaan yang ada di perusahaannya itu kopi, di mana kita akan sales price-nya atau harga satunya itu 3,75. Nah, di sini kita cuma menambahkan nama produk dan juga harganya. Nah, selanjutnya kita bisa yang namanya langsung pembuatan quotation atau yang namanya penawaran produk. Untuk tahap awalan, kita mengklik new, di mana ini tuh untuk pembuatan quotation atau penawaran produk. Nah, customer, kita bisa mengklik customer aja karena sebelumnya kita sudah melakukan penginputan. Contohnya, Zekopi Nusantara atau PT Zekopi Nusantara itu salah satu customer kita. Nah, di sini nanti langsung terdapat alamat dan juga nama PT-nya. Nah, PT Zekopi Nusantara ini pengen order kopi. Nah, ketika kita mau order kopi, kita bisa nama add product. Nah, add product karena sebelumnya kita sudah melakukan penginputan produk-produk, maka kita bisa yang namanya mengklik di garis tiga ini, terus di search more, di mana search more ini akan menampilkan produk yang sebelumnya kita input atau kita masukkan ke dalam sistem. Nah, ini contohnya barista espresso latte. Nah, teman-teman, di sini udah ada produk yang akan mau dibeli. Nah, 12% non-luxury good ini di mana ketika kita pembelian produk, maka kita dikenakan pajak PPN. Nah, ketika kita mau ada PPN, kita ada, tapi ketika tidak ada, maka bisa di X aja. Salah satu contoh studi kasus kita itu kita pakai satu pembelian setiap produk. Nah, ketika kita kuantitas atau kuantiti yang akan dibeli, ketika kita ingin membeli 15 dengan harga satuannya 3,75, maka sistem akan membaca langsung 15 kuantitas ini dengan harga 3,75 itu 56,25. Nah, unstated amount ini harga aslinya dan ketika kita dikenakan pajak itu sebanyak 6,19, maka totalnya itu 62,44. Oke, kita lanjut lagi ke produk. Kita bisa ke sini dan contohnya search more. Contohnya kita akan membeli produk nah, kita akan melihat drip coffee atau all out time dinner blend SM. Nah, di sini harga unit price-nya 2. Sedangkan kita mau membeli semisal 50. Nah, maka sistem akan membaca ketika kuantita dengan unit price-nya yaitu 11.000. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan bahwa unit tax amount itu harga aslinya dan ketika non-luxury good tax itu pajaknya dan ini totalnya 173. Nah, ini merupakan salah satu pembuatan quotation pada Odoo menggunakan ERP. Nah, semuanya semuanya selesai, maka kita akan melakukan confirm. Di mana ketika kita confirm, ini merupakan konversi dari quotation atau penawaran produk menjadi sales order. Dari mana sales order itu merupakan eh, surat perjanjian kepada perusahaan bahwa kita memesan produk yang telah kita beli. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih delivery, bisa lihat delivery karena kita udah ada yang namanya di sini. Nah, lihat delivery, di mana lihat delivery ini kita bisa melakukan validasi. Kenapa kita melakukan validasi? Karena ketika melakukan validasi itu akan dikirim dan akan berubah menjadi don. Nah, di sini ada demand. Demand itu permintaan si perusahaan 15, maka kuantitasnya 15 dan juga ada yang drip coffee itu 50. Ketika kita sudah melakukan validasi, nah, maka dalam delivery ini akan berubah menjadi don dari ready menjadi don. Nah, ketika hal tersebut maka sistem akan melihat bahwa sudah terjadi pengiriman.
Nah, setelah melakukan pengiriman, ketika pengiriman sudah done, selanjutnya kita membuat create invoice, di mana itu surat invoice yang harus dibayarkan ke perusahaan. Nah, kita pilih regular invoice, create draft. Nah, ini merupakan salah satu invoice yang harus dibayar sebanyak 173,44. Nah, ketika sudah pengiriman, kita lanjut confirm. Nah, di sini udah ada yang namanya metode pembayaran. Di mana metode pembayaran itu kita menggunakan pay. Ketika klik pay, maka statusnya akan berubah menjadi, nah, kita jurnalnya melalui bank manual, bank ini, dan ketika correct payment, pembuatan pembayaran, maka dia akan berubah menjadi paid, teman-teman. Maka proses dari pembuatan penawaran produk hingga pembayaran itu sudah selesai, teman-teman, lewat yang namanya sistem order ini. Ketika kita lihat quotation-nya, maka di tanggal 4 di jam segini itu udah sales order, dan ya ini sudah dibayarkan. Delivery-nya juga udah done, terus delivery-nya udah done, terus invoice-nya juga udah paid atau udah dalam sistem pembayaran. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari penerapan atau implementasi studi kasus atau proses bisnis, simulasi proses bisnis menggunakan sistem Odoo pada modul sales. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.